Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi aritmatika kelas 6 SD. Kelompok kami beranggotakan Rina Lestari, Eva Andriani, Linda Safitri, dan Nur Azizah. Yang pertama, ada membaca dan menyebutkan bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Berikut penggunaan bilangan bulat pada kehidupan sehari-hari. Kalian tahu kan lemari pendingin yang ada di rumah kalian? Yang berfungsi untuk menyimpan makanan dan minuman agar tetap dingin. Suhu di dalam lemari pendingin bisa mencapai negatif 5 derajat Celcius loh. Nah, angka negatif 5 pada suhu tersebut merupakan bilangan bulat negatif. Contoh lainnya yaitu suhu udara di siang hari. Suhu udara di siang hari dapat mencapai 31 derajat Celcius. Nah, angka 31 pada suhu tersebut merupakan bilangan bulat positif. Contoh lainnya yaitu ketika seorang anak menimbang berat badannya muncul angka 33 kg. Nah, angka 33 tersebut merupakan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat dibuat garis bilangan, maka akan tergambar seperti ini. Bilangan negatif terletak pada sebelah kiri 0, sedangkan bilangan positif terletak pada sebelah kanan 0. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat yaitu menentukan bilangan bulat yang lebih besar atau lebih kecil dari bilangan bulat lainnya. Untuk bisa membandingkan bilangan bulat yang lebih besar dengan yang lebih kecil atau sebaliknya, maka diperlukan garis bilangan. Nah, di sini terdapat garis bilangan yang menunjukkan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif pada gambar terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan tak hingga. Sedangkan bilangan bulat negatif pada gambar terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif tak hingga. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang berada di sebelah kiri, atau semakin ke kanan maka menunjukkan nilai bilangan tersebut semakin besar. Bilangan bulat yang berada di sebelah kiri memiliki nilai yang lebih kecil dari semua bilangan bulat yang berada di sebelah kanan, atau semakin kiri maka menunjukkan nilai bilangan tersebut semakin kecil. Dalam membandingkan bilangan bulat, maka kita dapat menggunakan tanda pembanding. Jika menunjukkan nilai lebih besar, maka tandanya yaitu lancip ke kanan. Sedangkan jika menunjukkan nilai lebih kecil, maka tandanya lancip ke kiri. Jika menunjukkan nilai yang sama, maka menggunakan sama dengan. Contoh soal. Soal nomor 1. Tentukan mana yang lebih besar dari bilangan negatif 5 dan 1. Karena bilangan 1 terletak di sebelah kanan, negatif 5, maka 1 lebih besar dari negatif 5. Seperti yang telah dijelaskan dan dilihat pada garis bilangan, semakin ke kanan, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Soal nomor 2. Tentukan mana yang lebih besar dari bilangan negatif 5 dan negatif 2. Bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 5, maka negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Soal nomor 3. Tentukan mana yang lebih kecil dari bilangan negatif 5 dan 6. Bilangan negatif 5 terletak di sebelah kiri 6, maka negatif 5 lebih kecil dari 6.
Soal nomor 4. Tentukan mana yang lebih kecil dari bilangan negatif 6 dan negatif 4. Bilangan negatif 6 terletak di sebelah kiri negatif 4, maka negatif 6 lebih kecil dari negatif 4. Mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat yaitu menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari yang nilainya terbesar ke yang nilainya terkecil dan sebaliknya. Dari yang nilainya terkecil ke yang nilainya terbesar. Jika telah memahami cara membandingkan bilangan bulat, maka untuk mengurutkan bilangan bulat juga akan semakin mudah. Untuk mengurutkan bilangan bulat, kita juga bisa menggunakan garis bilangan. Caranya dengan memperhatikan letak bilangan-bilangan tersebut satu sama lain. Contoh soal, urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Bilangannya yaitu negatif 3, negatif 5, negatif 6, 5, 1, 0. Jika dilihat pada garis bilangan, bilangan yang terkecil yaitu negatif 6 karena letaknya paling kiri dari bilangan yang ada pada soal tadi. Selanjutnya yaitu negatif 5, negatif 3, 0, 1, dan 5. Soal nomor 2. Urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Bilangannya yaitu negatif 1, negatif 3, 0, 4, 6, 5. Maka jawabannya yaitu 6, 5, 4, 0, negatif 1, dan negatif 3. Bilangan bulat negatif dengan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk yang pertama yaitu dengan penjumlahan. Di sini sudah terdapat dua contoh mengenai hasil operasi bilangan bulat negatif dengan penjumlahan. Yang pertama itu ada 9 ditambah negatif 2 sama dengan 7. 9 positif dan 2 negatif. Kita artikan dulu positif sebagai uang dan negatif sebagai utang. Maka di sini mempunyai uang 9 dan utang 2. Maka 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 7. Dari contoh tersebut terlihat bahwa semua angka bernilai negatif. Jadi misalnya utang 4 ditambah utang 3, maka utangnya akan bertambah menjadi 7 dan ditulis negatif 7. Contoh selanjutnya yaitu dengan menggunakan pengurangan. Di sini sudah terdapat contoh negatif 7 dikurangi 3 sama dengan 10. Terlihat bahwa kedua angka tersebut bernilai negatif. Jadi diibaratkan sebagai berutang 7 dan berutang lagi 3, maka utangnya akan bertambah menjadi 10 dan ditulis negatif 10. Kenapa tidak ditulis positif? Karena berdasarkan rumus perhitungan bilangan positif dan negatif, jika negatif dikurangi positif maka hasilnya akan negatif. Untuk contoh yang kedua, di sini terdapat 2 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5, atau sama artinya dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi untuk contoh soal yang seperti ini terdapat 2 tanda negatif bertemu dan berhadapan langsung, dan kedua tanda negatif tersebut akan melebur menjadi positif. Yaitu menentukan hasil operasi bilangan bulat negatif menggunakan perkalian. Di sini sudah terdapat 2 contoh. Contoh yang pertama yaitu ada 3 dikali 3 sama dengan 9, atau negatif 9 dikali negatif 3 sama dengan 7. Terlihat bahwa dari contoh tersebut, contoh yang pertama yaitu kedua bilangannya berbentuk positif, dan contoh yang kedua yaitu berbentuk negatif. Nah, jika dua bilangan yang dikalikan sama-sama positif atau sama-sama negatif,
maka hasilnya akan selalu positif. Berbeda dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini dituliskan bahwa 8 dikali negatif 3 sama dengan 24. Terlihat bahwa kedua bilangan tersebut berbeda, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jika dua bilangan yang dikalikan salah satunya berbentuk positif atau negatif, maka hasilnya akan selalu negatif. Nah, di sini terdapat contoh hasil operasi bilangan bulat menggunakan pembagian. Terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu ada 8 dibagi 2 sama dengan 4, atau negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Sama seperti contoh perkalian tadi. Nah, jika dua bilangan yang dibagikan sama-sama positif atau negatif, maka hasilnya akan selalu positif. Berbeda dengan contoh yang kedua, yaitu ada 16 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 8. Terlihat bahwa kedua bilangan tersebut berbeda, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jika dua bilangan yang dikalikan salah satunya positif atau negatif, maka hasilnya akan selalu negatif. Selanjutnya yaitu materi mengenai bilangan pecahan, desimal, dan persen. Yang pertama yaitu ada bilangan pecahan. Nah, pecahan itu merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Nah, pecahan itu sendiri menjadi dua. Yang pertama itu ada pecahan biasa atau pecahan yang terdiri dari dua bilangan. Contohnya yaitu ada 1/2, 3/4, dan 2/5. Nah, yang kedua itu ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu merupakan gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Nah, contohnya yaitu ada 2, 1/2, 1/3/4, dan 2/5. Nah, yang selanjutnya yaitu ada bilangan pecahan desimal. Nah, bilangan pecahan desimal itu merupakan bilangan pecahan yang dengan pembilangnya ada 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Dan bentuk desimal itu bisa diperoleh dari pembagian antara pembilang dengan penyebut. Dan pembilang desimal itu ditandai dengan adanya tanda koma di antara angka tanpa dipisahkan dengan jeda atau spasi. Contohnya yaitu ada 2,5 artinya 25/10, ada 1,75 artinya 175/100, dan ada 3,140 artinya 3140/1000. Bilangan pecahan persen. Nah, persen merupakan pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan persen. Untuk contohnya di sini ada 25% artinya 25/100, ada 175% artinya 175/100, dan ada 340% artinya 340/100. Dari selanjutnya yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan, desimal, dan persen. Membandingkan bilangan pecahan, desimal, dan persen. Untuk membandingkan bilangan pada matematika, baik dalam bilangan bulat maupun bilangan pecahan, kita dapat menggunakan lambang atau tanda pembanding. Tanda yang digunakan dalam membandingkan bilangan adalah lebih besar, lebih kecil, dan juga sama dengan. Untuk membandingkan pecahan, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Di antaranya yaitu, jika dua bilangan pecahan penyebutnya sama, maka lihat nilai pembilangnya. Yang kedua, jika dua bilangan pecahan berbeda penyebut, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu dalam perkalian silang atau dengan cara mencari KPK-nya. Nah, kita akan membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Dengan contoh soal, bandingkan bilangan pecahan berikut ini dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan benar. 2/7, titik-titik, 5/7. Pembahasan.
Pecahan 2/7 dan 5/7 memiliki penyebut yang sama, yaitu bilangan 7. Kita lihat pembilangnya, di mana 2 lebih kecil daripada 5, sehingga 2/7 lebih kecil daripada 5/7. Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan yang berbeda penyebutnya. Contohnya 2/4 3/5. Langkah pertama adalah menyamakan penyebut pecahan dengan mencari nilai KPK dari 4 dan 5. Kelipatan 4 yaitu 20, kelipatan 5 sama juga 20. Nah, sehingga kita dapatkan KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Maka kita ubah kedua pecahan di atas menjadi penyebut 20. 2/4 sama dengan 2 dikali 5 per 4 dikali 5, yang hasilnya 10/20. Lalu yang 3/5 juga sama, 3 kali 4 per 5 kali 4, hasilnya 12/20. Setelah penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya, di mana 10 lebih kecil dari 12. Maka 2/4 lebih kecil dari 3/5. Yang selanjutnya yaitu membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Langkah-langkahnya, yang pertama, tuliskan dua pecahan yang akan dibandingkan. Lalu kalikan pembilang pada pecahan pertama dan penyebut pada pecahan kedua, dan tulis hasilnya di atas pecahan pertama. Yang ketiga, kalikan pembilang pada pecahan kedua dengan penyebut pada pecahan pertama, dan tulis hasilnya di atas pecahan kedua. Tentukan hasil perkalian mana yang lebih besar. Kemudian letakkan tanda lebih besar, kurang dari, atau sama dengan di antara kedua pecahan tersebut. Nah, ini adalah contoh membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Yang selanjutnya yaitu membandingkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Untuk membandingkan angka pecahan biasa dengan pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sehingga yang dibandingkan adalah dua pecahan desimal. Langkah-langkah membandingkan pecahan biasa dengan pecahan desimal adalah: yang pertama, ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalian dapat menyamakan banyaknya angka di belakang koma dengan menambahkan bilangan 0 di sebelah kanan bilangan desimal. Lalu yang kedua, bandingkan kedua bilangan desimal tersebut. Nah, contohnya 7/8 0,85. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, 7/8 dibuat ke dalam pecahan desimal menjadi 7 dibagi 8 sama dengan 0,875. 0,875 lebih besar dari 0,80. Jadi 7/8 lebih besar dari 0,85. Nah, yang selanjutnya membandingkan pecahan biasa dengan persen. Contohnya 3/5 20%. Nah, untuk membandingkan pecahan dengan persen, kita juga bisa mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini 20% sama dengan 20/100. 20/100 kita bisa sederhanakan dengan 2/10 atau 1/5. Jadi 3/5 lebih besar dari 1/5. Maka 3/5 lebih besar dari 20%. Nah, bahasan selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan biasa, desimal, dan persen. Nah, mengurutkan pecahan dapat dilakukan dari pecahan terbesar ke pecahan terkecil atau sebaliknya. Apabila pecahan sudah dalam bentuk yang sama, misalnya dalam bentuk pecahan biasa, mengurutkan pecahan mudah dilakukan, yaitu dengan cara mengurutkan pembilangnya dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil. Namun, biasanya pecahan disajikan dalam berbagai bentuk, sehingga pecahan tersebut harus disamakan bentuknya terlebih dahulu, baru dapat diurutkan. Nah, caranya bisa dengan mengubah pecahan biasa atau pecahan persen ke dalam bentuk desimal agar lebih mudah untuk diurutkan. Contohnya, diketahui pecahan-pecahan seperti berikut: 3/7, 0,8, 60%, dan 7/8.
Urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah, nah, untuk mengurutkan pecahan tersebut, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. 3/7 ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 0,428. 60% ke dalam pecahan desimal menjadi 0,6. Dan 7/8 ke dalam pecahan persen ke dalam pecahan desimal menjadi 0,875. Sehingga didapat urutan Operasi pecahan hitung dari yang pecahan. terbesar adalah Penjumlahan dan 0,875, pengurangan. 0,8, 0,6, Terdapat dua dan aturan dalam penjumlahan dan 0,428 pengurangan atau pecahan. 7/8, Yang pertama, 0,8, jika pecahan 60%, memiliki penyebut yang sama, 3/7. maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan atau dikurang. Contoh penjumlahan pecahan yaitu 1/5 ditambah 3/5. Karena penyebutnya sudah sama-sama 5, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 yaitu 4. Maka hasilnya 4/5. Contoh pengurangan pecahan yaitu 8/3 dikurangi 1/3. Karena penyebutnya sudah sama-sama 3, maka kita bisa langsung menghitung pembilangnya. 8 dikurangi 1 yaitu 7. Maka dihasilkan 7/3. Aturan kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan yaitu jika pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka penyebut harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK lalu dikalikan, baru dijumlahkan atau dikurang. Contoh penjumlahan pecahan yaitu 2/5 ditambah 1/3. Karena penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 3 adalah 3 dan 5. Setelah itu, kita harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan kedua KPK tersebut. Setelah dikalikan, maka dihasilkan 6/15 ditambah 5/15. Dan hasil akhirnya adalah 11/15. Contoh pengurangan pecahan yaitu 3/4 dan 2/6. Karena penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 4 dan 6 adalah 3 dan 2. Setelah itu, kita harus mengkalikan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan KPK tersebut. Maka dihasilkan 9/12 dikurangi 4/12. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengkalikan pecahan tersebut. Maka dihasilkan 5/12. Perkalian pecahan. Pada perkalian pecahan, kita bisa langsung mengalihkan pecahan. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Seperti pada contoh, 3/5 dikali 5/2. 3 dikali 5 adalah 15, 5 dikali 2 adalah 10. Maka dihasilkan 15/10. Pembagian pecahan. Pembagian pecahan dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan. Namun, pecahan sebelah kanan ditukar terlebih dahulu pembilang dan penyebutnya. Seperti pada contoh, 5/9 dibagi 7/10. Maka dihasilkan 5/9 dikali 10/7. 5 dikali 10 adalah 50, 9 dikali 7 adalah 63. Maka hasil akhirnya adalah 50/63. Operasi hitung desimal. Penjumlahan dan pengurangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan desimal dapat dilakukan dengan menggunakan cara bersusun dengan memperhatikan nilai tempat. Pada cara bersusun, tanda koma harus lurus. Contoh penjumlahan desimal. 0,25 ditambah 0,5. Posisi koma pada masing-masing bilangan harus lurus. Maka setelah itu bisa dilakukan penjumlahan. 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 5, 7. Koma diturunkan, 0 ditambah 0, 0. Maka dihasilkan 0,75. Contoh pengurangan desimal. 0,75 dikurangi 0,5. Posisi koma pada masing-masing bilangan harus lurus, maka bisa dilakukan pengurangan. 5 dikurangi 0, 5. 7 dikurangi 5, 2. Koma diturunkan, 0 dikurang 0, 0. Maka dihasilkan 0,25. Perkalian desimal. Perkalian desimal dapat dilakukan dengan mengalihkan bilangan desimal menggunakan perkalian biasa dengan posisi koma yang sejajar.
Lalu, berikan koma pada hasil akhir sesuai dengan jumlah angka di belakang koma dari kedua desimal tersebut. Contoh perkalian desimal yaitu 2,45 dikali 0,8. Pertama-tama, kita harus mengkalikan terlebih dahulu 245 dan 08. Dihasilkan 1960. Karena pada bilangan pertama terdapat dua angka di belakang koma, dan pada bilangan kedua terdapat satu angka di belakang koma, maka hasil akhir harus dibuat 3 angka di belakang koma. Sehingga dihasilkan 1,960. Pembagian desimal. Pembagian desimal bisa dilakukan dengan mengalihkan masing-masing bilangan desimal dengan 10, 100, atau 1000, sehingga koma dapat dihilangkan. Baru setelah itu dibagi menggunakan pembagian porogapit. Contoh pembagian desimal yaitu 8,68 dibagi 1,4. Agar koma pada kedua bilangan tersebut dapat dihilangkan, maka kita kalikan masing-masing bilangan dengan 100. Dan dihasilkan 868 dibagi 140. Selanjutnya, kita bagi kedua bilangan tersebut menggunakan pembagian porogapit. Setelah dibagi, maka dihasilkan 6,2.